Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kisah Warganet. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor. Seperti apa ceritanya? Tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Mas Gilang itu orangnya sederhana banget. Gak neko-neko, hidupnya lurus saja. Setiap hari, dia bangun pagi, mandi seadanya, sarapan seadanya, terus langsung berangkat kerja ke pabrik garmen. Di pabrik, tugasnya ya gitu-gitu aja, ngangkut barang, ngecek mesin, ngeberesin kain yang sudah diproses. Pokoknya kerja fisik yang bikin badan keringetan setiap hari. Dia gak pernah ngeluh, soalnya buat dia, kerja di pabrik itu udah cukup buat bikin dapur ngebul. Lagi pula, dia nggak butuh banyak. Asal bisa bayar kosan dan makan sehari-hari, udah cukup. Pabrik tempat Gilang kerja, kalau dilihat sekilas, ya biasa saja. Bangunan besar, banyak mesin yang berisik, dan pekerja yang mondar-mandir sibuk. Setiap harinya, pabrik itu penuh dengan aktivitas. Orang-orang sibuk ngurusin kain. Mesin-mesin menimbulkan suara kencang, dan suara bos yang teriak-teriak ngasih perintah selalu terdengar hampir setiap waktu. Tapi di balik semua hiruk-pikuk itu, ada yang aneh di pabrik itu. Kecelakaan sering banget terjadi, dan yang jadi korban selalu aja para pekerja muda. Ada yang jatuh dari tangga, ada yang ketiban gulungan kain, ada juga yang kesetrum mesin, dan gak jarang kecelakaan itu berujung kematian. Tapi Mas Gilang gak pernah mikirin itu terlalu jauh. Buat dia yang namanya kerja di pabrik emang resikonya gitu. Dia ngerasa semua kecelakaan itu ya kebetulan saja, gak lebih. Lagian siapa juga yang mau ngurusin hal-hal kayak gitu. Bos juga gak pernah kasih penjelasan yang jelas soal kecelakaan-kecelakaan itu. Biasanya cuma ada permintaan maaf, terus urusan ditutup dengan uang pesangon buat keluarga korban. Jadi ya Gilang tetap fokus kerja, gak pernah nyambungin insiden-insiden itu ke hal-hal mistis atau hal-hal aneh. Gilang ini orangnya emang gak terlalu percaya sama hal-hal yang berbau mistis. Meskipun sering dengar cerita-cerita horor dari teman-teman di pabrik tentang penampakan atau suara-suara aneh di malam hari, dia anggap itu cuma bumbu cerita buat seru-seruan. Mungkin buat orang lain cerita-cerita kayak gitu bikin merinding. Tapi Gilang orangnya cuek. Selama gak ada yang ganggu, dia gak bakalan mikir yang aneh-aneh. Yang jelas hidup Gilang cuma soal kerja, pulang, tidur, dan ngulang hal yang sama besoknya. Gak ada tempat buat mikirin yang mistis-mistis. Sampai suatu hari kecelakaan fatal ngerubah segalanya. Hari itu suasana di pabrik sebenarnya biasa saja. Gilang lagi sibuk ngangkut gulungan kain dari satu rak ke rak lainnya di gudang. Panas, sumpek, dan udaranya berat banget karena debu-debu kain yang berterbangan. Tapi ya namanya kerjaan, harus dikerjain. Gak peduli setengah mati capek atau badan udah pegel-pegel. "Nang, bantu aku angkat yang ini. Berat banget," teriak Gilang ke temannya, Nanang, yang lagi ngelewatin area gudang. "Ya elah Gil, emang berat. Santai aja," jawab Nanang sambil senyum ngeledek. Gilang cengengesan. "Iya sih santai, tapi kalau punggung aku patah, lu yang bawa ke rumah sakit kan?" Nanang cuma ketawa sambil jalan lagi ninggalin Gilang yang masih sibuk ngurusin kain-kain besar itu. Waktu lagi naikin gulungan kain ke rak paling atas, tiba-tiba sialnya Gilang ngerasa kakinya kepleset. Semua serasa gerak lambat. Tubuhnya melayang jatuh ke bawah. Seketika, kepalanya terbentur keras ke lantai gudang. Suara benturannya bikin pekerja di sekitar langsung kaget. "Mas Gilang, Gilang, lu gak apa-apa kan?" teriak salah satu pekerja sambil lari ke arahnya. Orang-orang langsung panik melihat Gilang yang udah tergeletak gak sadarkan diri.
Darah mulai ngalir dari kepala Gilang. Tubuhnya kaku, gak bergerak sama sekali. Kita harus bawa dia ke rumah sakit. Cepat, ambil mobil, teriak salah satu mandor. Semua buru-buru bergerak. Nanang sama beberapa pekerja lainnya dengan sigap angkat tubuh Gilang dan buru-buru masukin ke mobil bak yang kebetulan parkir di belakang pabrik. Suasana jadi riuh. Semua orang bingung dan cemas. Mereka langsung ngebut bawa Gilang ke rumah sakit terdekat. Dalam hitungan menit mereka sampai di IGD. Suster-suster langsung sigap menangani Gilang. Mereka ngasih pertolongan pertama, tapi wajah-wajah para medis kelihatan tegang. Dokter yang datang buru-buru ngasih aba-aba buat masukin Gilang ke ruang ICU. Kondisinya parah. Kepalanya kena benturan keras. Kita coba stabilin dulu, tapi kita nggak bisa janji apa-apa, ujar dokter dengan nada serius. Nanang sama beberapa teman pabrik cuma bisa berdiri bengong di depan ruang gawat darurat. Gilang, aku nggak nyangka bisa seburuk ini, gumam Nanang pelan. Beberapa jam berlalu. Dokter keluar dengan wajah datar. Pasien masih koma. Kita nggak bisa prediksi kapan dia akan sadar. Yang penting, sekarang kita pantau terus keadaannya. Di dunia nyata, Mas Gilang terbaring gak bergerak di ranjang rumah sakit. Tapi di alam yang lain, dia justru terjebak di tempat yang sama sekali gak pernah dia bayangin. Gilang ngerasa ada yang narik dirinya. Dia melek, tapi bukan di rumah sakit. Dia berdiri di tempat yang gelap, dingin, dan sunyi. Langitnya gelap gulita. Tanah di bawahnya lembab dan becek, kayak habis hujan besar. Ini aku di mana? Pikirnya. Dia nyoba ngelihat sekeliling, tapi pandangannya kabur. Di kejauhan, ada suara samar-samar, kayak ada yang lagi nangis. Tiba-tiba rasa takut mulai merayap di hatinya. Seketika dari balik kegelapan, muncul sosok tinggi besar dengan rambut panjang acak-acakan dan muka yang gak karuan bentuknya, yaitu Wewe Gombel. Masuk, kamu udah sampai di sini. Ikut aku. Suara sosok itu serak, nadanya ngebuat bulu kuduk Gilang berdiri. Gilang mundur panik. Sial, ini apaan lagi? Aku harus gimana? Tapi sekeras apapun dia nyoba kabur, langkahnya berat, kayak ada yang narik kakinya. Wewe Gombel itu terus maju. Tangannya yang panjang dan keriput mulai menjulur ke arah Gilang. Rasanya kayak nyawanya mau dicabut dari tubuhnya. Enggak, aku nggak mau kesini, teriak Gilang sekuat tenaga. Tapi nggak ada yang dengar. Dan di saat itulah dia sadar, dia udah bukan di dunia nyata lagi. Mas Gilang ngerasa pusing banget pas akhirnya bangun di tempat yang sama sekali asing. Mata terbuka, tapi yang dia lihat cuma kegelapan. Langit di atasnya kayak hitam pekat. Gak ada bulan, gak ada bintang. Cuma ada rasa dingin yang menyusup sampai ke tulang. Kakinya menginjak tanah yang becek dan lembab, kayak habis diguyur hujan semalaman. Semuanya serba sunyi. Gak ada suara orang, gak ada suara kendaraan. Aduh, ini aku di mana? Kok aneh banget? Gumam Gilang sambil meraba-raba sekeliling. Tapi yang dia rasain cuma hawa dingin dan basah. Perlahan di kejauhan, dia mulai dengar suara aneh. Suara itu kayak tangisan, tapi samar-samar, dan makin lama makin jelas. Siapa yang nangis ya? Pikirnya. Tiba-tiba dari kegelapan muncul sosok tinggi besar. Rambutnya acak-acakan, panjang menjuntai, dan mukanya, astaga, mukanya gak berbentuk, wajahnya hancur, kayak kulitnya udah lepas dari tulangnya. Tangan sosok itu panjang lebar, keriput, dengan kuku-kuku hitam yang melengkung. Gilang langsung mengetahui sosok itu apa. Itu adalah Wewe Gombel, hantu yang sering diceritain orang-orang kampungnya dulu. Gilang panik. Langkahnya mundur tapi kakinya serasa berat. Nafasnya sesak, kayak ada yang nahan dadanya. Apa-apaan ini? Aku mimpi ya? Ini gak mungkin nyata, pikirnya.
Tapi semua terasa terlalu jelas buat dibilang mimpi. Sosok Wewe Gombel itu mendekat pelan, mulutnya menyeringai lebar dengan suara yang serak banget. Akhirnya, kamu sampai juga di sini. Apa? Apa maksud lo? Tanya Gilang gugup, suaranya gemetar. Sudah waktunya kamu dipanggil. Sekarang kamu harus ikut aku, kata Wewe Gombel itu. Suaranya makin dekat, sementara tangannya yang panjang sudah mulai ngulurin diri, siap buat narik Gilang. Ikut apaan? Enggak, aku enggak mau. Aku bukan milik lo. Gilang mundur lagi, tapi entah kenapa kakinya kayak ditahan sesuatu. Setiap langkah ke belakang ada yang ngerem di sepatunya. Wewe Gombel gak berhenti mendekat, suaranya berbisik. Kamu sudah dipilih. Kamu udah di sini. Gak ada jalan keluar. Semua yang di sini gak bisa pulang. Gilang makin panik. Jantungnya berdetak kencang banget. Peluh dingin mengalir dari keningnya. Dia benar-benar bingung harus gimana. Ngerasa gak punya daya buat kabur. Lepasin aku gak mau di sini. Gilang berusaha berteriak, tapi suaranya serak, kayak tercekik ketakutan. Tangan Wewe Gombel itu makin dekat. Kuku-kukunya nyaris nyentuh baju Gilang. Gilang gak punya pilihan lagi selain berusaha melawan. Dia meronta, nyoba kabur sekuat tenaga, meski kakinya makin berat. Ayo, ikut aku. Kamu milik alam ini sekarang. Suara Wewe Gombel makin menyeramkan, kayak keluar dari dalam kubur. Gilang menggigit bibir. Keringat dingin terus mengucur deras dari tubuhnya. Enggak, aku belum mau mati. Gak sekarang. Tiba-tiba di tengah keputusasaan itu Gilang merasa ada sesuatu yang menarik dia dari belakang. Rasanya seperti ada yang ngejambak dirinya keluar dari genggaman si hantu. Seketika pandangan Gilang gelap lagi dan semuanya hilang. Gilang terbangun, nafasnya tersengal-sengal. Dia sadar lagi di rumah sakit dengan keluarganya, ngeliatin dia penuh harap. Gilang, kamu sadar? Suara ibunya lirih, matanya berkaca-kaca. Dia masih shock, tapi udah gak di alam gaib itu lagi. Namun dia tahu, apa yang barusan dialaminya bukan sekedar mimpi buruk. Itu nyata, dan ada sesuatu yang lebih besar dan jahat di balik semua ini. Pesugihan di pabrik itu bukan sekedar cerita iseng. Mas Gilang masih terengah-engah, badannya lemas. Meski sudah sadar, perasaan gak nyaman itu masih menempel. Kepalanya berat, kayak habis digebukin dari dalam mimpi. Dia ngelihat sekeliling ruang rumah sakit. Suara mesin EKG berdetik pelan, dan keluarganya yang cemas. Tapi di sudut matanya, dia ngerasa ada yang lain. Ada yang memperhatikannya. Tiba-tiba suasana berubah lagi. Lampu rumah sakit yang tadinya terang mendadak meredup, dan suhu ruangan terasa lebih dingin. Gilang merinding. Ini lagi, pikirnya. Pandangannya mulai kabur dan tanpa dia sadari, dia kembali ditarik ke alam lain. Alam yang baru saja dia keluarin. Gilang kaget pas ngelihat dirinya berdiri di tempat yang aneh lagi. Di depan ada sosok yang familiar, meski nggak dia harapkan sama sekali. Itu Supriyadi, temannya yang sudah meninggal beberapa bulan lalu karena kecelakaan kesetrum di pabrik. Supriyadi kelihatan pucat, matanya cekung, dan ada aura yang gak enak di sekelilingnya. Gilang. Suara Supriyadi lirih, tapi jelas banget buat didengar. Gilang menelan ludah, berusaha nyari kata-kata. Supri? Lo beneran Supriyadi? Suaranya bergetar, antara takut dan gak percaya. Supriyadi mengangguk pelan, wajahnya sendu. Iya Gilang, ini aku. Aku tahu, kamu pasti bingung. Tapi dengerin aku baik-baik. Kamu gak kecelakaan biasa bro. Gilang diam. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bilang kalau ini bukan mimpi biasa. Dan kata-kata Supriyadi bikin bulu kuduknya meremang. Maksud lo apa, Pri? Supriyadi menghela nafas panjang. Meski di dunia ini nafas itu kayak gak ada bedanya. Aku dulu sama kayak lo sekarang.
Waktu sebelum aku kesetrum, aku dapat uang dari bos. Lumayan gede buat biaya nikah aku sama Wati. Aku pikir itu rezeki. Tapi aku salah besar, Lang. Gilang mulai paham arah pembicaraan Supriyadi, tapi dia masih gak mau percaya. Lo mau bilang apa, Pri? Ini soal kecelakaan lo ya? Supriyadi mengangguk. Pandangannya matanya tajam. Serius banget. Ini bukan kecelakaan biasa, Lang. Lo inget gak? Aku meninggal gak lama setelah aku dapat uang itu. Dan lo lihat sendiri, berapa banyak pekerja di pabrik yang muda-muda tiba-tiba kecelakaan. Aku gak sendirian di sini, Lang. Mereka semua tumbal. Hah? Tumbal? Gilang ngulang kata itu pelan, kayak gak percaya. Tumbal apa? Maksud lo apa, Pri? Supriyadi mendekat. Matanya berkaca-kaca. Pesugihan, Lang. Bos kita main pesugihan. Setiap beberapa bulan, dia butuh korban buat ngelanjutin kekayaannya. Dan yang jadi korban, kita, para pekerja muda yang gak tahu apa-apa. Lo pikir, kenapa banyak yang dapat bonus aneh-aneh, terus tiba-tiba kecelakaan? Gilang merasa dadanya semakin sesak. Jadi itu sebabnya. Semua bonus yang kelihatan kayak rezeki nomplok itu ternyata cuma alat buat narik nyawa mereka. Pri, aku... Gilang kehilangan kata-kata. Perasaannya campur aduk antara takut, marah, dan bingung. Supriyadi ngelanjutin. Lo pikir aku bisa keluar dari sini? Aku terjebak di alam ini, Lang. Aku gak bakal bisa balik. Dan lo harus hati-hati, Gilang. Lo bisa jadi korban berikutnya. Aku gak mau lo berakhir kayak aku. Gilang menggeleng pelan. Pikirannya kacau. Aku harus gimana, Pri? Gimana caranya aku bisa keluar dari ini semua? Supriyadi terdiam sejenak, seolah berpikir keras. Aku gak tahu, Lang. Tapi satu hal yang pasti, lo harus jaga diri. Jangan biarin mereka ngerenggut lo. Suasana makin dingin, dan Gilang bisa ngerasain kehadiran sosok lain di sekitar mereka. Dia gak tahu siapa, tapi auranya gak enak. Bisa jadi wewe gombel itu masih ada di sana, nunggu saat yang tepat buat narik Gilang lebih dalam lagi. Tolong, Lang, jangan jadi korban berikutnya. Bisik Supriyadi sebelum tiba-tiba sosoknya mulai memudar, hilang kayak kabut yang tertiup angin. Gilang ketakutan. Dia ngerasa gak punya waktu banyak. Perjanjian mistis ini nyata, dan sekarang nyawanya benar-benar terancam. Setelah kejadian pertemuan dengan Supriyadi di alam goib, Mas Gilang gak bisa tenang. Hari-hari berlalu, tapi pikiran tentang apa yang Supriyadi bilang terus mengantuinya. Kata-kata Supriyadi soal pesugihan dan tumbal itu berulang-ulang di benaknya. Gilang mulai mengingat kejadian-kejadian aneh sebelum kecelakaan yang dia alami. Semakin dia pikir, semakin jelas ada sesuatu yang gak beres di pabrik tempat dia bekerja. Bonus itu, gumam Gilang sambil duduk di ranjang rumah sakit. Aku juga dapat bonus gede waktu itu, persis sebelum kecelakaan. Gilang menatap langit-langit, mencoba mengingat setiap detail. Beberapa minggu sebelum kecelakaan, bosnya tiba-tiba ngasih bonus besar. Gak ada perayaan khusus, gak ada alasan jelas, cuma dikasih gitu aja. Katanya buat penghargaan kerja keras. Waktu itu Gilang gak curiga sama sekali. Siapa sih yang bakal nolak duit lebih? Dia pikir itu cuma bentuk apresiasi dari pabrik. Tapi sekarang setelah semua yang diceritain Supriyadi, Gilang mulai ngeh kalau bonus itu bukan sekedar apresiasi. Itu mungkin tanda kalau dia udah terpilih jadi korban berikutnya. Pesugihan. Kata itu terasa berat di mulutnya. Dia dulu gak pernah percaya sama yang begituan. Buat Gilang, pesugihan, santet, dan hal-hal mistis itu cuma cerita buat nakut-nakutin anak kecil. Tapi sekarang, semua yang dia alami kayak pukulan keras ke kepalanya. Lebih keras dari kecelakaan yang dia alami. Semuanya terasa nyata. Beberapa hari setelahnya, Gilang mulai ngumpulin nyali buat nanya ke teman-temannya yang masih bekerja di pabrik. Dalam obrolan singkat via telepon, dia nyoba buat ngecoh, nanya hal-hal yang sekilas biasa aja.
Lo denger nggak? Supri yang dulu kecelakaan. Katanya kayak ada yang aneh deh sebelum meninggal. Tanya Gilang ke salah satu temannya Joko yang masih kerja di pabrik. Ya gitu-gitu doang Lang, jawab Joko santai. Di pabrik kita mah sering aneh-aneh gitu. Dulu juga ada si Andi, inget nggak? Yang katanya pindah kerja, ternyata malah meninggal juga. Kecelakaan katanya. Gilang terdiam. Nama Andi langsung terlintas di kepalanya. Dia juga ingat Andi dulu sempat dapat bonus besar sebelum pindah kerja. Tapi kenyataannya, Andi nggak pernah muncul lagi setelah itu. Enggak ada yang ngerasa aneh ya kok? Kok banyak yang kecelakaan gitu? Gilang ngerasa jantungnya makin kencang berdetak. Joko di ujung telepon menghela nafas. Ya mau gimana lagi Lang, namanya kerja di pabrik. Apalagi di tempat kita, sering ada kecelakaan. Lagian bos kita baik bro, masih sering ngasih bonus. Kata bonus itu bikin Gilang makin yakin kalau ini bukan kebetulan. Bos yang kelihatan baik hati itu nyatanya mungkin adalah dalang di balik semua ini. Pesugihan, ritual mistis buat mempertahankan kekayaan dan kesuksesan pabrik dengan menumbalkan nyawa pekerja-pekerja muda yang gak curiga. Setelah telepon ditutup, Gilang langsung menarik nafas dalam-dalam. Keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Rasanya seperti dia baru saja menyingkap tabir gelap yang selama ini tersembunyi di balik semua kemewahan pabrik itu. Apa yang diceritakan Supriyadi benar-benar nyata. Para pekerja yang dapat bonus besar itu sebenarnya udah jadi korban yang terpilih untuk ritual pesugihan. Aku harus cari cara buat keluar dari ini semua, pikir Gilang sambil menggenggam erat selimutnya. Tapi dia juga tahu pesugihan ini sudah berjalan lama dan pasti gak akan mudah buat kabur dari lingkaran setan ini. Di benaknya, satu pertanyaan besar muncul. Apakah aku bisa selamat? Atau malah jadi korban berikutnya, kayak Supriyadi dan yang lain? Gilang masih terbaring di tempat tidur rumah sakit. Tapi di alam lain, dia terjebak dalam kegelapan yang semakin pekat. Wewe Gombel, sosok menyeramkan dengan wajah hancur dan tangan panjang yang menculur, semakin mendekat. Matanya memancarkan cahaya suram yang membuat bulu kuduk Gilang berdiri. Udara dingin semakin menyelimuti, membuat nafasnya terasa berat. Dalam sekejap, Wewe Gombel menyergap. Tangannya yang pucat dan keriput mencengkeram tubuh Gilang dan mulai menyeretnya lebih dalam ke kegelapan. Enggak, aku nggak bisa tinggal di sini. Gilang berusaha melawan. Tubuhnya bergerak dengan susah payah, tapi seolah kekuatannya habis terisap oleh kekuatan goib yang ada di sekelilingnya. Rasanya seperti mimpi buruk yang gak pernah selesai. Semakin dia berontak, semakin kuat tarikan sosok hantu itu. Wewe Gombel mengeluarkan suara tawa yang serak dan menggema. Kamu gak akan bisa kabur, Gilang. Kamu milik kami sekarang. Kamu tumbal berikutnya. Gilang gemetar mendengar kata-kata itu. Di sekelilingnya bayangan-bayangan gelap mulai bermunculan. Semakin lama semakin banyak wajah yang familiar terlihat. Wajah-wajah pucat para pekerja pabrik yang dulu sering ia temui. Supriyadi berdiri di antara mereka. Matanya kosong, sama seperti yang lain. Gilang, jangan lawan. Kita nggak punya pilihan. Suara Supriyadi terdengar putus asa. Semua dari kita. Kita udah terjebak di sini. Gak ada jalan keluar. Mendengar itu hati Gilang makin ciut. Apakah dia akan bernasib sama? Terjebak di alam goib ini selamanya sebagai korban pesugihan, tanpa ada harapan untuk kembali ke dunia nyata. Namun meski rasa takut dan keputusasaan mulai menguasainya, ada sesuatu yang mendesak di dalam dirinya untuk terus berjuang. Dia nggak bisa pasrah begitu saja. Enggak, aku harus keluar dari sini, pikir Gilang, meskipun tubuhnya lemah dan hampir tak bisa bergerak. Gilang terus mencoba melepaskan diri dari cengkraman Wewe Gombel. Dalam keadaan itu tiba-tiba sebuah kekuatan misterius mulai menarik tubuhnya ke belakang. Rasanya seperti ada tangan yang terlihat yang menggenggam bahunya, menariknya dari pelukan sosok mengerikan itu. Siapa? Pikir Gilang. Dia merasakan dorongan energi yang tak pernah dia rasakan sebelumnya.
Tubuhnya terasa lebih ringan dan cengkraman Wewe Gombel semakin longgar. Wewe Gombel menggeram marah, wajahnya berubah semakin menakutkan. Tapi dia nggak bisa menahan Gilang lebih lama. "Gilang, bangun, bangun!" Suara samar terdengar dari kejauhan. Gilang bisa mendengar suara seseorang memanggil namanya. Suara yang terdengar akrab dan nyata. Suara itu terus memanggilnya, semakin jelas dan semakin kuat. Dalam kekacauan itu, tubuh Gilang tiba-tiba ditarik dengan kuat. Cahaya putih mulai menerangi sekelilingnya, menyapu kegelapan yang menutupi dunia gaib tersebut. Wewe Gombel berteriak marah. Namun suaranya semakin menghilang, seiring dengan tarikan yang membawa Gilang menjauh dari sosoknya. Gilang membuka matanya perlahan. Nafasnya tersengal-sengal. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia berada di dunia nyata lagi, di kamar rumah sakit. Keluarganya berkumpul di samping tempat tidur. Tampak lega melihatnya sadar. Gilang menarik nafas dalam-dalam, masih bingung dengan apa yang baru saja terjadi. Tapi dia tahu satu hal, meskipun dia berhasil keluar dari cengkraman Wewe Gombel kali ini, ancaman pesugihan di pabrik belum berakhir. Sesuatu yang lebih besar dan jahat masih mengincar nyawanya. "Ini belum selesai," gumamnya pelan. Mas Gilang membuka matanya perlahan. Cahaya terang dari lampu rumah sakit menyilaukan pandangannya. Nafasnya berat, tubuhnya lemas, tapi dia bisa merasakan detak jantungnya yang masih berdetak. Ia masih hidup. Sekitar tempat tidurnya, keluarganya berkumpul. Wajah mereka penuh kekhawatiran yang bercampur dengan kelegaan. "Gilang, kamu sadar, Nak?" Ibunya langsung meraih tangannya dengan mata berkaca-kaca. "Alhamdulillah, kamu sudah kembali, Nak." "Mas, kamu bikin kita semua khawatir," saut adiknya sambil menahan isak. "Dokter bilang kamu koma hampir seminggu." Gilang menatap mereka semua, tapi pikirannya masih belum sepenuhnya mencerna kenyataan. Semuanya terasa seperti kabur, seperti dia baru saja keluar dari mimpi buruk yang panjang dan tak berujung. Alam gaib, Wewe Gombel, Supriyadi, semua kejadian itu terasa begitu nyata. Tapi di sini dia kembali ke dunia yang akrab, meskipun ada sesuatu yang membuat dadanya berat. Dokter yang berdiri di sampingnya tersenyum kecil. "Mas Gilang, kamu sudah melewati masa kritis. Sekarang yang penting istirahat dulu ya. Keluargamu sangat khawatir." Gilang hanya mengangguk lemah. Suaranya masih serak saat mencoba bicara. "Saya koma." "Iya mas, kecelakaan di gudang waktu itu cukup parah. Kepala kamu terbentur keras, tapi sekarang kondisi kamu stabil," jelas dokter dengan nada tenang. Meskipun tubuhnya terbaring di tempat tidur, Gilang merasa jiwanya belum sepenuhnya kembali ke dunia nyata. Bayangan Wewe Gombel masih terlintas di pikirannya. Suara tawa seramnya bergema. Cengkeraman dingin di kulitnya terasa begitu nyata. Semua yang ia alami di alam gaib, termasuk peringatan Supriyadi tentang pesugihan di pabrik, tidak mungkin hanya halusinasi. Terlalu jelas, terlalu detail. "Bu, Bapak mana?" tanya Gilang pelan. "Dia lagi di luar, lagi ngurusin administrasi rumah sakit," jawab ibunya sambil merapikan selimut Gilang. "Bapakmu khawatir sekali sama kamu." Gilang diam, matanya menerawang. Ada sesuatu yang gak beres. Mimpi buruk yang ia alami seolah terus menghantui pikirannya. "Bu, Supriyadi beneran udah meninggal kan?" Ibunya terlihat bingung mendengar pertanyaan itu. "Iya nak, Supriyadi itu kan temanmu yang kesetrum waktu di pabrik itu. Kamu juga ikut nganterin jenazahnya. Apa kamu lupa?" Gilang menelan ludah. Ternyata benar, Supriyadi sudah lama meninggal. Tapi kenapa di alam itu Supriyadi masih ada? Dan kenapa dia mengungkapkan sesuatu yang begitu mengerikan? "Iya, aku ingat bu," jawab Gilang pelan. Kejadian yang dialaminya di alam gaib semakin membuat hatinya gak tenang. Apalagi Supriyadi menyebutkan tentang pesugihan. Bonus besar yang Gilang terima sebelum kecelakaan kini terasa seperti tanda bahaya. Masih jelas dalam ingatannya, sebelum kecelakaan itu, bos memberikan uang tunai tanpa alasan yang jelas. Sama seperti yang diceritakan Supriyadi.
Gilang mulai mengaitkan semuanya. Bonus, kecelakaan misterius, dan para pekerja yang hilang satu persatu. Itu semua terlalu kebetulan. Gilang, istirahat saja dulu. Jangan mikir yang aneh-aneh, sahut ibunya, seolah bisa membaca gelisah di wajah Gilang. Namun Gilang tak bisa berhenti berpikir. Meski ia sudah kembali ke dunia nyata, ia merasa ancaman itu belum benar-benar hilang. Pesugihan di pabrik itu masih berjalan, dan mungkin saja dirinya belum sepenuhnya selamat. "Bu, aku harus ketemu bos," ujar Gilang tiba-tiba. Ibunya menatapnya dengan kaget. "Hah? Buat apa, Nak? Kamu masih lemah. Gak usah mikir kerjaan dulu." Gilang menatap ibunya dalam-dalam. "Ada sesuatu yang gak beres, Bu. Aku gak bisa diam aja. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi di pabrik." Ibunya tampak khawatir, tapi Gilang tahu ini bukan saatnya untuk diam. Dia harus menggali lebih dalam soal pesugihan yang sedang berlangsung, dan mungkin mencari cara untuk benar-benar lepas dari ancaman itu. Setelah keluar dari rumah sakit, Mas Gilang berusaha kembali ke kehidupannya yang normal. Meskipun hatinya diliputi rasa was-was, setiap langkah yang ia ambil di pabrik seolah-olah menyimpan ancaman yang siap menerkam kapan saja. Dia nggak bisa tidur nyenyak, dan setiap malam pikirannya dipenuhi dengan bayangan Wewe Gombel dan semua kejadian mengerikan di alam gaib. Hari-hari pertama pasca pulang, Gilang berusaha menyelesaikan diri, tapi kenyataan di pabrik semakin mengganggu. Suasana kerja yang biasanya ramah kini terasa menakutkan. Gilang bisa merasakan tatapan-tatapan aneh dari bosnya, yang sepertinya tak pernah lepas dari pandangannya. Setiap kali bosnya lewat, Gilang merasa seperti ada sesuatu yang menyelusup ke dalam dirinya, seolah bosnya tahu apa yang dialami di alam gaib. Gilang, lagi ngapain? Jangan diam aja, bro," seru Rudi, temannya yang lain, mengganggu lamunannya. "Oh, gak apa-apa, cuma mikir," jawab Gilang sambil tersenyum tipis. Berusaha terlihat tenang, namun hatinya berdebar-debar. Gilang mengamati pekerjaan lain. Beberapa dari mereka terlihat cemas, mata mereka penuh ketakutan, seolah mereka juga merasakan ancaman yang sama. Di sudut pabrik dia melihat Lila, seorang pekerja muda, menerima amplop berisi uang dari bos mereka. Gilang mendekat dan mendengar Lila mengucapkan terima kasih sambil tampak sedikit ragu. "Lila, kamu dapat bonus juga?" tanya Gilang berusaha bersikap santai. "Iya, tapi ini aneh sih, gak ada yang ngasih tahu kenapa tiba-tiba dapat uang segini," jawab Lila, wajahnya cemas. "Aku merasa kayak ada yang salah." Gilang merasakan jantungnya berdebar semakin kencang. Ini persis seperti yang terjadi padanya sebelum kecelakaan. Kenapa para pekerja muda ini terus-menerus mendapatkan bonus aneh? Apa mereka juga terpilih sebagai tumbal seperti Supriyadi? Setelah Lila pergi, Gilang meneliti sekitar. Pikirannya terbayang semua kejadian di alam gaib. Bagaimana para pekerja yang hilang terjebak di sana? Apakah mereka semua terikat pada pesugihan yang sama? Gilang bisa merasakan kegelapan menyelimuti pabrik, seolah-olah tempat itu dipenuhi oleh sosok-sosok yang sudah pergi, tapi roh mereka masih terjebak di sini. Setiap malam saat dia terbaring di tempat tidurnya, dia terbangun dengan keringat dingin. Dalam mimpinya, Wewe Gombel selalu hadir, menawarkan kesepakatan yang sama, kekayaan, dan kesuksesan dengan harga yang mengerikan. Dia merasa ketakutan yang tak berujung, mengingat pesan Supriyadi tentang ritual pesugihan yang menargetkan pekerja muda. Di suatu malam, saat pulang kerja, Gilang berjalan sendirian di jalan sepi. Suara langkah kaki di belakangnya membuat jantungnya berdegup kencang. Dia menoleh dan melihat bayangan samar, tetapi ketika dia berlari, sosok itu menghilang. Ketakutan itu kembali menggelayuti pikirannya. Kenapa dia merasa seperti selalu diawasi? Bisa-bisa aku jadi gila. Gumamnya mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanya imajinasinya. Namun kenyataan tak bisa dibohongi. Kecelakaan di pabrik bukanlah hal yang biasa, dan ketakutan akan pesugihan yang terus mengantunya membuat merasa terjebak dalam permainan yang tak bisa dimenangkannya.
Gilang merasa bahwa dirinya belum sepenuhnya aman. Pesugihan itu masih berlangsung, dan mungkin tak lama lagi gilirannya akan tiba. Malam semakin larut, dan dia merasakan kegelapan menyelimutinya. Teror itu belum berakhir. Apakah dia bisa melawan takdir yang sepertinya telah ditetapkan untuknya? Gilang bertekad dia harus mencari cara untuk menghentikan semua ini sebelum terlambat, sebelum sosok Wewe Gombel itu datang menjemputnya kembali. Gilang duduk di teras rumahnya, menatap malam yang kelam. Suara cicada mengisi kesunyian, tapi dia nggak bisa merasakan ketenangan. Di dalam dirinya rasa waspada terus berputar. Setiap malam pikirannya kembali terbayang dengan kejadian di pabrik, kecelakaan, Wewe Gombel, dan pesugihan yang mengerikan itu. Nggak bisa tidur ya? Tanya ayahnya yang duduk di sampingnya. Enggak pak, cuma mikir aja. Jawab Gilang berusaha menyembunyikan kecemasannya. Ayahnya menggeleng, tampak khawatir. Kamu udah kembali dari rumah sakit, seharusnya kamu tenang. Jangan terus-terusan kepikiran hal yang aneh. Tapi pak, semua ini terasa gak beres. Ucap Gilang dengan suara pelan. Aku selalu ngerasa kayak ada yang ngintip, kayak ada yang nungguin aku. Malam terasa semakin dingin, dan Gilang merinding. Ia teringat tentang tatapan bosnya, yang selalu membuatnya merinding setiap kali berpapasan. Dia kayak tahu semua yang terjadi. Kadang aku ngerasa dia ada hubungannya sama semua ini. Jangan berburuk sangka. Bisa jadi kamu hanya kecapean. Ayahnya berusaha menenangkan. Enggak pak, ini lebih dari itu. Banyak pekerja muda di pabrik yang dapat bonus aneh. Gak tahu kenapa, mereka semua kayak terpilih untuk sesuatu yang gelap. Gilang berujar, suaranya penuh ketegangan. Sejak keluar dari rumah sakit, ketakutan itu terus menghantuinya. Gilang merasa hidupnya sekarang seperti berjalan di atas tepi jurang, dan dia bisa jatuh kapan saja. Setiap suara, setiap bayangan, semua mengingatkannya pada Wewe Gombel yang mengerikan. Dia merasa terjebak dalam jaring pesugihan yang terus mengintai dan menunggu kesempatan untuk menyeretnya kembali. Gilang menatap bintang-bintang yang tersebar di langit. Apa aku bisa lolos dari semua ini? Gumamnya, merasa putus asa. Rasa takut akan kematian misterius menggelayuti hatinya. Apakah dia bisa menemukan cara untuk menghentikan semua ini? Atau apakah dia akan menjadi korban berikutnya yang terjebak dalam permainan gelap yang tak berujung? Suasana malam terasa mencekam. Ketakutan akan ancaman yang belum selesai membuat Gilang semakin gelisah. Dia mengingat pesan Supriyadi tentang bagaimana semua ini bisa mengubah hidupnya selamanya. Tanpa sadar dia mengeratkan genggaman tangan di kursi teras, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang suatu saat akan berakhir. Tapi saat suara langkah kaki di jalan semakin mendekat, jantungnya berdegup kencang. Mungkinkah sosok Wewe Gombel itu kembali? Atau mungkin ancaman lain yang lebih besar sedang menantinya? Dengan pikiran yang berputar, Gilang tahu bahwa ketakutannya belum berakhir. Cerita ini mungkin sudah sampai di sini, tetapi bayangan horor itu akan terus menghantuinya. Sebuah ketidakpastian yang menggantung, menunggu saat yang tepat untuk menyerangnya kembali, seperti bayangan gelap yang tak pernah hilang dari pandangannya. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.